Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih penjelasan dong ya. Sinyalnya kurang mendukung. Oke, dari sini dulu. Ini adalah candle resistant. Maka di sini akan membentuk resisten, support. Salah saya ngomong. Ini wilayah informasinya. Ini wilayah konfirmasinya. Di binomo ini 5 candle ya. Satu periodenya. Sini set 1 2 3 4 5. Nah, gitu. Nanti ini menginformasikan ke sini. Ini menginformasikan ke sini. Ini menginformasikan ke sini. Paham ya, Bang ya? Kenapa di sini terbentuk resisten? Karena di sini terbentuk support. Kenapa di sini terbentuk support? Karena di sini terbentuk resisten. Jadi semuanya saling berhubungan. Support dan resisten seperti ini akan terbentuk. Support dan resisten jangka pendek seperti ini akan terbentuk ketika tren sideways. Ketika tren kuat naik atau kuat turun, dia cenderung menjadi candle penerusan. Wah, sinyalnya kurang mendukung. Kita skip dulu. Dari mana tadi ya? Lupa saya. Oh, sini. Jadi kayak gini tadi polanya. Ketika di sini membentuk resisten, maka di sini dia akan membentuk support. Ini informasi. Ini konfirmasi. Oh, sinyal. Ketika sini membentuk resisten, sini akan membentuk support. Ketika di sini membentuk support, maka di sini akan membentuk resisten. Paham ya? Ketika di sini membentuk, bentar, kita geser lagi. Sama polanya SNR jangka pendek. Ketika di sini membentuk resisten, maka di sini dia akan membentuk support kembali. Begitu terus selanjutnya di sini. Nah, ini kenapa dia tidak membentuk resisten dan support? Karena di sini trennya berubah. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Nah, tren berubah menjadi kuat turun. Makanya dia tidak membentuk support dan resisten, tetapi dia membentuk candle penerusan. Jadi candle penerusan. Ini tidak bisa dikatakan support dan resisten ya, tapi bisa diartikan sebagai candle penerusan. Kenapa diartikan sebagai candle penerusan? Karena di samping kanan dan kirinya ini adalah candle yang sama. Candle itu bisa dikatakan candle penerusan apabila candle kanan dan kirinya itu candle yang sama atau candle seller. Kalau di sini candle seller. Kalau saat kenaikan ini candle buyer. Dan candle penerusan itu tidak mesti warnanya itu harus hijau, harus beda, nggak mesti. Dia bisa juga memiliki warna yang sama
dan bisa juga membentuk doji kayak gini. Tergantung kekuatan harganya. Tergantung kekuatan harga. Ketika di trend sideways, dia tidak membentuk penerusan seperti ini, tapi dia akan membentuk resisten dan support, pelemahan. Kalau begini artinya dia sangat lemah. Dia hanya berfungsi sebagai penerusan saja. Kita cek lagi ke sini. Nah, di sini candle penerusannya berubah warna menjadi merah karena trennya sangat kuat. Ini di Euro USD. Karena trennya sangat kuat. Di sini lagi kita geser. Ini sama polanya. Jika di sini terbentuk support dan resisten, maka di sini akan terbentuk support dan resisten. Jika di sini terbentuk support dan resisten, maka di sini akan terbentuk support dan resisten. Polanya sama. Nah, di sini support dan resisten terbentuk di setiap detiknya. Coba amati. Jadi kalau kita membacanya harus hati-hati. Dia ini membentuk tren apa sekarang? Kita perkecil agar kita tahu. Setelah penurunan kemungkinan dia akan menjadi tren sideways. Setelah penurunan kuat dia akan menjadi tren sideways. Berarti di sini support dan resisten akan terbentuk setiap periodenya, setiap konfirmasinya. Jika informasinya ada support, maka konfirmasinya akan ada resisten. Begitu pula sebaliknya. Itu untuk tren sideways. Tren kuat turun tadi udah tahu ya, support dan resisten itu bukan hilang sih, apa namanya, menjadi candle penerusan. Support dan resisten di tren kuat naik dan kuat turun akan menjadi statusnya akan menjadi candle penerusan atau pelemahan. Kalau ini pelemahan seller, kalau ini pelemahan buyer, atau bisa dikatakan sebagai candle penerusan. Artinya di sini candle kekuatan buyernya nggak kuat, maka seller akan meneruskan. Di setiap tren, bentuk dan warna candle-candlenya akan bisa berubah. Makanya kalau kita ingin memahami, tinggal kita screenshot. Saat tren kuat turun kita screenshot, cek, kita jepret kita screenshot kan. Jadi kita pahami. Misalkan ini ketemu ini, di sampingnya ada ini, maka di sini akan menjadi apa? 5 candle aja ya kalau bimoli gini. Misalkan di sini adalah candle penerusan berwarna hijau, bayarnya lemah. Di sini bayarnya sangat lemah. Maka di sini akan muncul seller yang kuat. Penerusan harga yang kuat. Jika di sini terjadi penerusan harga yang kuat, maka selanjutnya akan menjadi harga yang lemah, pelemahan. Terus selanjutnya
akan kembali melemahkan hingga dia menjadi support. Jadi kayak gitu urutannya. Urutannya kayak gini. Waduh. Urutannya kayak gini. Dari pelemahan buyer akan terbentuk kekuatan seller. Dari kekuatan seller akan terbentuk pelemahan seller. Dari pelemahan seller akan terbentuk candle support atau mengawali dari buyer kembali. Begitu selanjutnya. Ketika di sini support, maka di sini akan menjadi resisten. Karena ini supportnya tidak terlalu kuat. Buyer supportnya tidak terlalu kuat. Buyer supportnya tidak terlalu kuat, makanya dia di sini langsung menjadi resisten. Aduh, salah saya ngomongnya. Seandainya di sini supportnya candle hijaunya kuat, di sini belum tentu menjadi resisten. Bisa jadi di sini dia jadi candle penerusan. Sini si candle kan. Bisa jadi di sini dia menjadi candle penerusan. Candle dawet. Udah berapa menit ini? 11 menit.